selaku kuasa hukumnya Sigit juga sempat menekan saudara Sigit. Saudara, kami sampaikan bahwa Sigit, kamu yakin dengan tindakan tidak pernah melakukan peringatan? Saya yakin. Saya tidak akan sampai seberani ini berhadapan dengan bank kalau saya memang berbohong. Yang malu saya dan akan double impact hukumnya ke saya. Serangan hukumnya akan kembali 2 kali ke saya. Saudara Sigit menyampaikan hal itu kepada kami. Makanya selama ini Sigit itu berani, yakin dia dengan itu. Kalau yang jadi keywordnya Bang bahwa tanda tangan itu adalah asli, pasti saudara Sigit juga mundur. Kami yakin. Tapi sampai hari ini bahkan Sigit berani berhadapan-hadapan. Makanya sempat yang paling fatal itu kami sempat berkeras ke BRI, ya serahkan rekaman CCTV itu. Itu kan kalian bisa zoom untuk melihat apakah betul itu Sigit yang menandatangani slip penarikan itu. Itu kan akan kelihatan. Tapi tidak pernah ada. Kami minta ke para pihak BRI itu untuk melakukan simulasi. Apakah memang bisa dalam waktu 49 detik itu orang menarik kembali uangnya? Artinya kan pada saat setelah di store. 49 detik. Nah, sementara uang yang dibawa oleh saudara Sigit ini jumlahnya tidak sedikit. 400 juta. Kelaziman di bank. Biasanya kita lihat di bank. Sebelum kita masuk ke SOP kan kita lihat di bank. Ketika kita menyetor itu kan dihitung uang itu. Nah, untuk menghitung uang itu, per ikat itu, per jumlah 100 lembar uang itu butuh waktu berapa menit? Bank BRI menyampaikan bahwa si pengambilan itu valid. Itu versi BRI. Tapi pertanyaannya kita kembali lagi ke pada saat di lokus, tempus, lokus lokasinya dan waktu kejadian. Kalau memang BRI berkeyakinan bahwa pada saat itu Sigit yang menandatangani slip penarikan tersebut, hadirkan rekaman CCTV itu. Biar semuanya kelihatan. Itu salah satu bukti transparansi. Tapi sampai hari ini kami tidak pernah menerima. Ahmad Firmansyah, selamat datang di podcast Rakyat dan News. Terima kasih, Mas Sabri. Bagaimana kabar, bro? Alhamdulillah sehat. Apa aktivitas sekarang lagi? Aktivitas sekarang ini sementara menjadi seorang lawyer dan juga kadang mengajar di salah satu universitas swasta di Makassar, Universitas Sawery Gading. Ya, kesibukannya itu aja sih. Jadi saya ingin bertanya bagaimana perkembangan kasus Sigit ini sampai sekarang, kasus kehilangan uang 400 juta di Bank BRI. Ya, alhamdulillah sampai sejak dari tahun 2020 kami mengawal saudara Sigit sampai pada tahun 2024 ini kami masih terus melakukan upaya hukum. Memang ada beberapa kendala di dalam pelaksanaan upaya hukum tersebut, tapi saudara Sigit sendiri itu tidak pernah merasa untuk menyerah untuk menuntut haknya. Karena kembali dari saya sempat berbicara dengan saudara Sigit, sebenarnya motivasi kamu ini apa? Kenapa sampai segotol ini? Dia cuma bilang, saya tidak berpikir untuk diri saya sendiri. Karena saya sudah merasakan bahwa uang sejumlah 400 juta itu saya kumpulkan dengan setengah mati, kemudian dia hilang dalam waktu 49 detik. Nah, tidak menutup kemungkinan ada orang yang bernasib sama seperti saya. Sehingga itu juga menjadi dasar Sigit untuk tetap memperjuangkan haknya. Nah, dan Sigit selalu berharap di setiap kami melakukan upaya-upaya hukum itu menjadi atensi. Karena ketika kita melihat sejarah dari perkara ini semenjak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sekarang ini, itu kan ya namanya proses hukum, itu ada proses kita melapor ke kepolisian. Dan itu sangat ngeri ya karena dari 2020 sampai 2020 itu perjalanan yang panjang mengawal kasus seperti ini dan panjang. Tidak semua orang mampu segotol seperti itu. Karena begitu. Terus sekarang saya dengar Sigit ini lagi ke Jakarta ya? Iya. Sigit itu sekarang dia lagi ke Jakarta, dia melakukan pengawalan terhadap kasusnya. Sekarang dia sementara melapor ke Mabes dan juga ke Kompolnas untuk pengawalan terhadap kasus yang kami kawal juga sekarang ini. Berarti laporan Sigit ini sudah masuk di Mabes dan Kompolnas? Sudah masuk di Mabes dan Apa harapannya di situ? Harapannya supaya kasus ini cepat terungkap. Sederhana saja, karena memang ada beberapa langkah, tapi kita tidak bisa menyalahkan secara keseluruhan. Karena kami sebagai lawyer sudah berupaya secara maksimal. Karena apa yang ditempuh Sigit ini melalui jalur pidana.
Nah, sebenarnya Sigit itu kenapa dia merasa kenapa dia memilih jalur ini? Karena terkait dengan pada saat dia menyerahkan uang 400 juta itu, kemudian ada slip penarikan yang dimana menurut klien kami, Saudara Sigit, itu tidak pernah ditandatangani. Iya, iya. Nah, itu yang membuat dia senang. Wah, ini kenapa bisa ada pemalsuan tanda tangan? Kenapa tanda tangan saya dipalsukan dalam slip penarikan itu? Padahal saya tidak pernah melakukan penarikan. Ya, ya. Dan bisa tidak dalam waktu 49 detik uang keluar 400 juta di bank sekelas Unit? Kami pernah diundang pada saat kami bersurat ke BRI, termasuk ke Kanwil, kalau waktu itu tidak salah ke Kanwil dan ke Unit, sehingga pihak BRI melakukan undangan kepada kami, mengundang kami, kuasa hukum hadir. Waktu itu Saudara Sigit tidak sempat hadir karena dia lagi tidak di Makassar, lagi ada di luar daerah. Nah, pada saat kita rapat di Kanwil BRI waktu itu kalau saya tidak salah masih tahun 2020, seingat saya karena saya pakai masker, masih dalam kondisi COVID. Nah, kami minta ke para pihak BRI itu untuk melakukan simulasi. Apakah memang bisa dalam waktu 49 detik itu orang menarik kembali uangnya? Artinya kan pada saat setelah di-store, 49 detik. Nah, sementara uang yang dibawa oleh Saudara Sigit ini jumlahnya tidak sedikit. Iya, 400 juta. Kelaziman di bank. Biasanya kita lihat di bank. Sebelum kita masuk ke SOP kan kita lihat di bank, ketika kita menyetor itu kan dihitung uang itu. Iya, iya. Nah, untuk menghitung uang itu, per ikat itu, per jumlah 100 lembar uang itu butuh waktu berapa menit? Iya, iya. Kalau penarikan juga ya? Penarikan pasti akan dihitung ulang. Jadi tidak mungkin Jadi istilahnya begini, yang sesuatu kejadian yang pada satu tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna kenapa? Karena skenario-nya. Iya, kita melakukan penyetoran, kemudian dalam waktu 49 detik ditarik. Artinya pada saat kita menyetor uang itu belum selesai dihitung dong. Iya, iya, iya. Uang itu belum selesai dihitung, tiba-tiba ada penarikan. Nah, kalau kita pakai standarnya, kelazimannya di bank, pada saat kita melakukan penyetoran, uang itu dihitung dulu. Iya. Begitupun ketika kita melakukan penarikan, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan perhitungan pada saat bank menerima uang ataupun menyerahkan kembali uang itu. Dan itu terbukti dengan adanya rekening koran. Nah, terkait rekening koran itu memang tercatat masuk 400 juta itu. Setelah masuk 49 detik kemudian dilakukan penarikan. Iya, iya, iya. Bagaimana mungkin 49 detik ini dilakukan penarikan, masuk ke sistem, tercatat 500, ditarik kembali tanpa dihitung? Iya, iya, iya. Saya rasa pasti ada di situ, pasti ada yang salah. Makanya itulah yang membuat Saudara Sigit juga merasa kecewa. Dan di netizen itu banyak di hashtag itu rugi dong di Bank BRI. Iya, kan tujuan kita melakukan investasi di bank itu adalah supaya bank itu menyimpan uang kita, kemudian kita mendapatkan bunga, entah itu deposito atau bunga tabungan, supaya kita mendapatkan keuntungan. Nah, terus kalau kita melakukan penyerahan uang ke bank, terus yang kita dapat bukan keuntungan, ya rugi dong kita menyimpan uang di bank. Iya. Atau kita simpan uang baru hilang, ya itu kan rugi namanya. Iya, iya, iya. Nah, sayangnya juga mungkin kooperatif dari pihak BRI itu masih kurang. Sigit merasakan itu sebagai klien kami. Sigit sempat beberapa kali curhat. Kenapa seperti ini? Apakah ada skenario bahwa kasus Sigit ini itu mau dialihkan ke person? Saya belum bisa berasumsi seperti itu. Apakah dia mau melarikan itu ke person? Dalam artian bahwa BRI ini tidak bertanggung jawab dan menyalahkan ke karyawannya ini, bahwa kalau kita lihat pemberitaan di media itu seolah-olah seperti itu. Ya, tapi kalau kita berbicara hukum itu kan kita perlu bukti. Nah, makanya kami selaku kuasa hukum sudah memberikan advice kepada Saudara Sigit, kita coba lapor ini tindak pidana perbankannya. Kenapa kami memilih langkah itu? Karena pada saat Sigit menyetorkan uang, itu kan Sigit ditawari oleh Saudara Hilman, yang statusnya pada saat itu sebagai seorang mantri di BRI. Nah, pada saat dilakukan penyetoran itu, statusnya Saudara Hilman itu sebagai mantri. Artinya, ketika dia sebagai mantri, dia tercatat sebagai pegawai BRI unit Todopuli. Makanya unsur tindakannya itu memenuhi.
bahwa pengambilan uang itu yang diduga itu diambil oleh saudara Hilman, nah, yang pada saat itu statusnya sebagai pegawai bank. Iya. Nah, makanya kami melaporkan itu. Tapi kan klarifikasi Bank BRI kan menyampaikan bahwa Hilman dan Sigit punya hubungan pertemanan, Ya, sehingga karena percaya Bank menyampaikan bahwa uang ini diserahkan ke Hilman. tidak diserahkan ke Hilman. Sekali lagi, itu tidak diserahkan ke Hilman. Tapi saudara Sigit memang ditawarkan oleh saudara Hilman terkait program yang ada di BRI. Saya lupa, minta maaf, saya lupa itu nama program itu, simpanan apa gitu ya. Ada simpanan. Nah, kemudian Sigit tertarik untuk mengikuti program itu. Nah, pada saat Sigit datang ke Bank BRI unit Todopuli untuk menyerahkan uang itu, di situ juga ada saudara Hilman. Nah, jadi Sigit melakukan tindakan ini dilatar belakangi berdasarkan pada kepercayaan sebagai seorang teman. Memang mempercayai. Dan kebetulan dia sebagai pegawai Bank BRI. Nah, sehingga datanglah Sigit untuk menyerahkan sejumlah uang itu ke Bank BRI unit Todopuli. Berarti yang datang menyerahkan uang ini adalah Sigit langsung ke teller? Sigit langsung ke teller. Bukan Sigit menyerahkan Hilman yang sampai ke teller? Tidak. Sigit yang langsung datang ke teller. Untuk bawa uang itu? Iya, untuk bawa uang itu. Iya. Karena ya kita pikir secara logika, walaupun teman kan uang 400 juta itu bukan uang yang sedikit. Mungkin kalau 4 juta kita masih ya, enggak apa-apa. Tapi kalau 400 juta itu kan untuk membawanya saja itu butuh kantongan plastik atau tas-tas gitu kan. Seperti itu ya. Dan sahabat Rakyat News, memang kami juga harus menyampaikan klarifikasi dari Bank BRI, termasuk dengan tanda tangan slip pengambilan uang ini. Oke, terkait tanda tangan slip pengambilan uang itu ketika kita menuntut, kita mengatakan itu palsu. Yang kami tanyakan itu, kalau memang dianggap tanda tangan saudara Sigit itu palsu oleh pihak Bank BRI unit Todopuli, itu dia mengatakan hal itu dasarnya apa? Ya kan? Sementara pada saat saudara Sigit datang ke BRI unit Todopuli, itu ada rekaman CCTV. Ada saksi yang pada saat itu tellernya, kemarin saya sempat mengikuti podcast Rakyat News, saya melihat ada keterangan Sigit yang menyampaikan bahwa teller yang menerima uang itu sekarang statusnya sudah menjadi tersangka. Dan dia mengiyakan bahwa Sigit datang ke situ mengambil menyerahkan uang itu. Sigit datang ke BRI unit Todopuli untuk menyerahkan uang, sejumlah uang 400 juta. Nah, pada saat penyerahan itu kan bank itu pasti ada safety kan, keamanan. Artinya pada saat kita menyerahkan itu ada rekaman CCTV di situ. Iya. Nah, kami juga pernah minta rekaman CCTV itu tapi tidak pernah diserahkan. Kalau menurut pihak BRI, rekaman itu sudah tidak ada. Di tahun 2000 pada saat kejadian tahun 2020 itu yang kami diundang ke kantor Kanwil BRI. Nah, di situ kita meminta simulasi yang pertama, yang kedua kita minta juga rekaman CCTV, tapi menurut BRI rekamannya itu sudah tidak ada karena itu kejadian di tahun 2018. Hanya itu yang disampaikan BRI ke kami, makanya. Tapi untuk ingin mengganti uangnya Sigit, Bank BRI apa yang disampaikan? Sampai saat ini komunikasi itu tidak pernah ada. Sigit tidak pernah menerima, kami selaku kuasa hukum tidak pernah mendapat pemberitahuan dari Sigit bahwa BRI sudah pernah berniat untuk mengembalikan uang dari saudara Sigit itu sendiri. Yang senilai 400 juta itu? Iya, yang senilai 400 juta itu tidak pernah ada penawaran. Nah, kita kembali ke slip tanda tangan pengambilan ya, slip pengambilan. Sigit kan sampaikan bahwa slip itu palsu. Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau berdasarkan keterangannya klien kami yakin itu palsu. Tapi kan Bank BRI menyampaikan bahwa slip pengambilan itu valid. Itu versi BRI. Tapi pertanyaannya kita kembali lagi ke pada saat di lokus lokasinya dan waktu kejadian. Iya. Kalau memang BRI berkeyakinan bahwa pada saat itu Sigit yang menandatangani slip penarikan tersebut, hadirkan rekaman CCTV itu. Iya. Biar semuanya kelihatan. Itu salah satu bukti transparansi. Tapi sampai hari ini kami tidak pernah menerima. Bahkan kami sempat men-challenge, ya silakan. Kami selaku kuasa hukum sempat men-challenge ke BRI, silahkan kalau BRI memang punya rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa saudara Sigit yang menandatangani slip penarikan pada saat itu, kami terima.
Tapi sampai sekarang tidak pernah ada rekaman CCTV itu. Itu pun tidak bisa dibuktikan dalil-dalil seperti itu. iya. Karena sumbernya dari satu sumber, yaitu Bank BRI itu sendiri. Iya, tapi kan logikanya ngapain gitu kita bawa uang ke bank, Ya, kita setor, setelah setor masuk kita tarik kita lagi. tarik kembali. Nah, itu yang jadi tanda tanya. Kenapa sampai kemudian setelah di store kemudian dilakukan penarikan kembali? Nah, Saudara Sigit tidak pernah mengatakan kepada kami, tidak pernah hal seperti itu saya lakukan. Tidak Jadi pernah. memang di klarifikasi beberapa di media menyampaikan bahwa tanda tangan itu dan pengawasan itu sudah valid, dan itu yang paling terakhir itu penekanan bahwa Oh, kalau terkait tanda tangan kami siap. Sampai ada pengujian pun kami siap. Terkait tanda tangan itu palsu atau tidak, kami siap. Saudara Sigit juga sudah kami sampaikan, saya siap untuk membuktikan. Dan kalau memang itu saya yang menandatangani, saya tidak perlu mati-matian menuntut kasus ini. Saya sampai hari ini penyampaian Saudara Sigit ke kami, saya sampai hari ini berani berbicara dimanapun karena saya meyakini posisi saya benar. Karena saya tidak pernah melakukan penandatanganan terhadap slip penarikan yang dikeluarkan oleh BRI, unit 20 itu. Itu yang disampaikan Sigit selalu ke kami. ya, Dan pada saat pemeriksaan di kepolisian pun keterangan yang diambil Sigit tidak pernah, Sigit konsisten dengan itu, bahwa saya tidak pernah melakukan penarikan. Dan dicurigai bahwa tanda tangan yang ada di slip penarikan itu bukan tanda tangannya Saudara Sigit. Seperti ya, itu. ya, ya. Jadi memang kalau kita melihat ini miris. Miris ya. Banyak cara-cara lain lah untuk Iya. di TikTok kami tuh sampai ada satu konten yang tembus 6 juta. Itu banyak keluhan-keluhan yang seperti itu. Wah. Dan banyak orang pun yang takut ya atau berat berhadapan dengan sekelas bank BUMN dia. Iya. Dan kemudian yang kita bicara soal mantri ini, si Ilman, kita sedikit Ilman. Saya ingin detail lagi, waktu sepanjang perjalanan kasus ini, info apa yang dapatkan soal Ilman ini? Karena BRI menyatakan bahwa Sigit memberikan uang kepada Ilman ya. Ya. Kami itu meyakini bahwa tidak pernah si Saudara Sigit itu menyerahkan uang kepada Saudara Hilman Yang pegawai. yang statusnya pada saat itu sebagai Mantri BRI Unit 20. Kalau kita belum masuk pada wilayah pembuktian, tapi ketika kita melihat kejadian-kejadian yang janggal, mulai dari pada saat kita melakukan gelar perkara khusus di Polda Sulsel yang pada saat itu dilaksanakan oleh Dirkrimum Polda Sulsel, memfasilitasi kami untuk melakukan gelar perkara khusus. Di setiap kami melakukan gelar perkara khusus, itu Saudara Hilman tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil. Kami ingat itu pada saat pemanggilan pertama kali gelar perkara khusus kami mintakan di Krimum Polda Sulsel, itu Saudara Hilman ditelepon, dia beralasan tidak bisa hadir. Dengan alasannya dia lagi tidak di Makassar waktu itu. Nah, kami juga sempat melakukan gelar perkara khusus beberapa kali karena kasus ini sempat bolak-balik antara Krimum dan Krimsus. Iya. Nah, dipanggil lagi Saudara Hilman tidak pernah hadir. Jadi maksud saya seperti yang ketika seseorang itu merasa benar, saya yakin dia akan memposisikan dirinya seperti Saudara Sigit Yang kehilangan uang. yang kehilangan uang. Dia akan berani menghadirkan dirinya untuk berhadap-hadapan. Nah, begitu juga seharusnya dengan Bank BRI yang mengklaim bahwa tanda tangan Saudara Sigit itu diduga valid, Iya. asli berdasarkan versi dari keterangan dari Bank BRI. Harusnya datang dong pada saat gelar perkara khusus. Harusnya kita berhadap-hadapan untuk membuktikan itu. Kami selaku kuasa hukumnya Sigit juga sempat menekan Saudara Sigit. Kami sampaikan bahwa Sigit, kamu yakin dengan tindakan tidak pernah melakukan pernikahan? Saya yakin. Saya tidak akan sampai seberani ini berhadapan dengan bank kalau saya memang berbohong. Yang malu saya dan akan double impact hukumnya ke saya. Iya. Serangan hukumnya akan kembali 2 kali ke saya. Saudara Iya. Sigit menyampaikan hal itu kepada kami. Makanya selama ini Sigit itu berani, yakin dia dengan itu. Kalau yang jadi keywordnya Bang bahwa tanda tangan itu adalah asli, pasti Saudara Sigit juga mundur. Kami yakin. Tapi sampai hari ini bahkan Sigit berani berhadapan-hadapan. Makanya sempat
yang paling fatal itu kita minta, kami sempat berkeras ke BRI, ya serahkan rekaman CCTV itu. Itu kan kalian bisa zoom untuk melihat apakah betul itu Sigit yang menandatangani slip penarikan itu. Itu kan akan kelihatan. Tapi tidak pernah ada. Terkait rekaman itu tidak pernah ada. Apalagi ada uang 400 juta ya yang ditarik ya. Iya, tidak pernah. Itu Itu kan kelihatan semua. iya, Ya kalau di CCTV itu kan maksudnya dia store nih uangnya 400 juta. iya. Kemudian dia tarik kembali. Itu kan kelihatan di Iya, CCTV. iya. Dia bawa pulang duitnya, itu kan kelihatan. Tapi sampai hari ini tidak ada rekaman yang menyatakan tidak ada. Itu yang ngeri. Dan apa ya? Ini banyak memang kejadian-kejadian yang menurut saya yang harus diadvokasi dengan baik. Iya. Tentunya peran-peran media juga penting kami- mengungkap betul. sebuah peristiwa-peristiwa yang di dalam. Iya. Kami juga undang pihak BRI di Makassar, sampai hari ini pun untuk klarifikasi tidak ada. Iya. Ya, Sehingga kami harap bahwa informasi yang kami hadirkan itu bisa cover both side, Betul. bisa seimbang, betul sekali. sehingga tidak ada yang namanya fitnah apa Betul. semua. Tetapi ternyata juga ada fakta-fakta baru yang telah disampaikan kuasa hukum bahwa kejadiannya memang seperti itu. Ya. Dan sangat menarik bahwa kalau memang kita bersalah, tidak berani seperti itu. Tidak berani. Apalagi sekarang ke Jakarta melapor ke Mabes. melakukan pelaporan ke Mabes sampai ke Kompolnas, semua dilakukan. Semua upaya maksimal yang dilakukan Sigit untuk mengawal kasusnya ini dia sudah lakukan. Bahkan untuk ke Jakarta itu kami sempat minta apakah perlu pengawalan? Tidak usah bro. Nanti biar kalau ada apa-apa minta backupan ya kabarin aja dari Jakarta ke Makassar. Apa harapan Anda di kasus Sigit ini sebagai kuasa hukum? Kami tentunya begini, ketika kita berbicara hukum itu kan tujuannya itu adalah kepastian hukum dan keadilan hukum. Nah, Sigit ini adalah salah satu orang yang tidak mendapatkan kepastian hukum terkait kasusnya ini. Ya, kami harap kejadian-kejadian seperti ini itu tidak terulang. Kehilangan uang. Kehilangan uang baik itu ke saudara Sigit. Ini juga bukan kami sebagai lawyer, tetapi masyarakat juga. iya, tapi ini juga harapannya Sigit sebagai seorang korban. Jangan sampai ada kasus-kasus seperti ini itu terulang. Karena tidak semua orang dengan mudah mengumpulkan uang, walaupun mungkin itu hanya 500.000, tapi bagi orang lain 500.000 itu sangat berarti ketika dia simpan di bank. Bukan berarti kalau 500.000 hilang terus cuek. Kita kan tidak tahu bahwa bagaimana orang itu mengumpulkan sejumlah uang itu sampai terkumpul, entah itu 500.000, sejuta, atau 400 juta, atau lebih daripada itu. Itu tidak gampang itu. Tidak gampang. Apalagi bank yang BRI ini kan bank plat merah. Ya, seharusnya ya kita harus paham bahwa ketika bank plat BUMN itu kan dibentuk itu karena untuk mengawal betul-betul kepentingan masyarakat, bukan pihak swasta, ya kan? Tapi ini kepentingan masyarakat, sementara Sigit ini kan masyarakat, gitu. Harusnya penanganan atau respon terhadap kasus Sigit ini betul-betul dikawal. Bahkan kalau memang perlu, Bank BRI unit Todopuli juga ini ikut andil dalam membuktikan bahwa ini memang ada unsur tindak pidana perbankan di dalamnya. Dan menurut Anda ini cuek? Sampai hari ini kami merasa seperti itu. Kami merasa bank plat merah dengan begitu banyak kerugian, keuntungan. Ya, keuntungan dia dapatkan, tetapi kalau saya tidak salah sampai terakhir itu 60 triliun ya. Iya. Keuntungan. Tetapi kan di beberapa VT kami memang banyak keluhan. Itu hanya bukan ini Sigit ini salah satu ya. Iya, salah satu. Tetapi ada yang sampai yang kecil-kecil itu banyak, yang 200 300 itu yang ya, itu banyak. Kan... Bahkan komentar kami sudah sampai 10 ribuan lebih. Hampir sama apa yang dengan keyword kehilangan uang di Bank BRI. Dan semoga dengan adanya seperti ini, advokasi yang kita lakukan termasuk kuasa hukum tentunya masih baik ya. Masalahnya sudah 3 tahun ini bergulir, itu tidak semua orang punya kemampuan bertahan dalam menghadapi kasusnya. Iya, karena mungkin Sigit juga merasa bahwa ini hak saya ya. Ya mungkin ada beberapa pelajaran yang bisa diambil oleh baik itu masyarakat lain atau korban, bahwa ketika kita memang merasa bahwa ini adalah hak kita, ya kita wajib untuk memperjuangkan. Apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat
yang mengalami kasus seperti ini? Kalau yang pertama mungkin kita harus melihat ya kehati-hatian itu bahwa penyimpanan uang di rekening itu kita harus tetap sering memantau, melakukan pemantauan. Karena ketika kasus seperti apa yang dialami Saudara Sigit ini kan saya yakin mungkin ini yang pertama, mungkin ini adalah kasus pertama kejadian di Indonesia bahwa tidak sampai 2 menit setelah dia melakukan penyetoran uang itu kemudian ada penarikan. Uang 400 juta kemudian ditarik, ini kan unik ini kasus seperti ini. 49 detik setelah di store ditarik kembali. Nah untuk membuktikan itu semua kan kita butuh CCTV. Kita butuhkan itu. Tapi mereka pihak BRI selalu menyampaikan kepada kami bahwa itu tidak ada, rekaman itu sudah tidak ada. Padahal sederhana. Untuk membuktikan itu sederhana. Kalau memang kalau memang pihak BRI unit Todopuli itu mengklaim bahwa uang itu ditarik sama Saudara Sigit, perlihatkan rekaman itu. Tidak akan sampai selama ini kasus ini. Dari 2020 kami melakukan laporan, ketika ada itu akan kelihatan. Iya. Tidak rumit kok. Cuman entah siapa yang memperumit. Makanya dari kerumitan itu Sigit merasa semakin, kok saya benar, saya semakin merasa terzolimi begitu. Dan apa harapan Anda di Bank BRI? Harapannya kami selaku kuasa hukum itu tetap membuka ruang komunikasi, melakukan upaya-upaya terbaik, apakah itu menghadirkan solusi yang sifatnya win-win solution, atau kalau memang pihak BRI tetap tidak menganggap bahwa ini adalah masalah terhadap klien kami, itu kami akan terus melakukan upaya hukum, baik itu pidana ataupun perdata. Kami akan selalu mengejar itu. Karena sesuai dengan komitmen kami selaku kuasa hukum dengan Saudara Sigit tidak akan pernah berhenti untuk mengejar. Itu saja. Nah, sangat luar biasa kehadiran kuasa hukum. Dan tentunya ini bukan episode terakhir soal BAM. Kami pun akan terus update. Sekali kami juga akan mencoba mencari pengamat soal kehilangan uang ini. Dan ini akan menjadi special report kami juga sebagai media memberikan informasi kepada masyarakat, dan semoga kasus seperti ini bisa tidak terulang lagi. Dan tentunya kita berharap apa yang dialami Sigit itu cukup sampai di Sigit saja dan tidak terjadi di masyarakat yang lain. Terima kasih Bro sudah hadir. Terima kasih Saudara Sabri di podcast Rakyat News, dan semoga dengan podcast kita ini punya wawasan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.